Okay, today is Saturday. Now I will make a content. You know that the content is made by me is talking about the verb. I think it is very important to study every day. Why? Because the verb is very difficult to to speak, to write, to use in the sentence. Uh, Tentu seperti biasa, pagi ini hari Sabtu saya akan membuat konten. Ialah konten yang saya buat adalah konten yang berisi tentang bicara tentang kata kerja. Kata kerja yang akan saya bahas pagi ini sepertinya agak mudah ya. It is easy to me to say it. Why? Because kata kerja yang satu ini sering kami temukan, sering kami jumpai di buku-buku atau di manapun sering kami jumpai. Apa itu? Membeli. Bahasa Inggrisnya membeli. Kebetulan saya pegang apa nih ya? Pegang pisang ya. Nah, ini pisang saya ini. Membeli, kalau kami ucapkan dalam bahasa Inggris adalah ditulis B U Y, bui ya, ditulis bui, B U Y, tapi diucapkan buy. Apa? Diucapkan buy, artinya membeli. Nah, membeli, mati ya. Membeli, buy bentuk satu, bentuk duanya adalah bought. Apa? Bought, ditulis B O U G A T, bought. I bought, bentuk tiganya sama, bought. I bought, bentuk ing-nya yang tambah mudah ya, ing, buying. I bought buying. Saya ulang, bentuk satunya buy, bentuk duanya bought, bentuk tiganya bought, bentuk empatnya buying. Konsepnya kita hafalkan: buy, bought, buying. Buy bentuk satu artinya membeli, kemudian bentuk duanya bought, artinya juga membeli, bentuk tiganya bought, sama artinya membeli, dan bentuk empatnya buying, artinya membeli. Buy, bought, buying. Langsung kita buat contoh ya, dalam kalimat ya. Seperti ini contohnya. I buy a book every Monday. I buy a book every Monday. Saya membeli buku setiap hari Senin. Setiap hari Senin saya membeli buku. Kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris, bunyinya adalah I buy a book every Monday. Saya membeli buku setiap hari Senin. Kalau kita ubah menjadi negatif, tinggal kita tambahkan kata dan setelah subjek. Dan itu do not ya. Do ditambah not, do not. Biasa diucapkan don atau disingkat don. Sehingga kalimatnya berbunyi I don't a book every Monday. Saya tidak membeli buku setiap hari Senin. Interrogatifnya tinggal kita tambahkan kata bantu do di awal kalimat. Do I a book every Monday? Do I a book every Monday? Do I buy a book? Do I buy a book every Monday? Apakah saya membeli buku setiap hari Senin? Seperti itu. Sayang gimbalnya ini macet ya. Ini urip lagi nih. Oke. Sekarang contoh verb 2. I bought a book yesterday. I bought a book yesterday. Saya kemarin membeli
buku. Saya kemarin membeli buku. Kalau negatif, I did not, diucapkan didn't ya. I didn't buy a book yesterday. Saya tidak membeli buku setiap hari Senin. Untuk negatif simple past menggunakan kata bantu didn't, namun verbnya kembali pada verb 1, sehingga I didn't buy a book yesterday. I didn't buy a book yesterday. Kemarin saya tidak membeli buku. Interrogatifnya, did I buy a book yesterday? Did I buy a book yesterday? Apakah saya kemarin membeli buku? Oke, sekarang contoh verb 3-nya ya. I have bought a book this morning. I have bought a book this morning. Tadi pagi saya sudah membeli sebuah buku. I have bought a book this morning. Tadi pagi saya sudah membeli buku. Negatifnya tinggal menambah not ya setelah have. I have not bought. I have not bought a book yet. 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 Saya belum membeli buku. Kalau interrogatif ya tinggal kita pakai have di awal kalimat. Have I bought a book this morning? Have I bought a book this morning? Apakah tadi pagi saya sudah membeli buku? Seperti itu ya. Gimbalnya saya ngerewel ya, nggak bisa lancar ya. Oke, nggak masalah, kita lanjut. Untuk verb ing-nya adalah I am buying a book now. I am buying a book now. Sekarang saya sedang membeli buku. Negatifnya, I am not buying a book now. I am not buying a book now. Sekarang saya tidak sedang membeli buku. Interrogatifnya, am I buying a book now? Am I buying a book now? Apakah sekarang saya sedang membeli buku? Nah, seperti itu proses perubahan kata kerja buy menjadi bought, menjadi buying. Dalam contoh, I buy a book every Monday. I don't buy a book every Monday. Do I buy a book every Monday? Untuk contoh verb 2-nya, I bought a book yesterday. I didn't buy a book yesterday. Did I buy a book yesterday? Untuk contoh verb 3-nya, I have bought a book this morning. Negatifnya, I have not bought a book this morning. Have I bought a book this morning? Have I bought a book? Have I bought a book this morning? Dan tentu agak kekok ya, karena kita bukan orang Inggris. Tapi untuk continuous agak mudah ya. I am buying a book now. I am not buying a book now. Am I buying a book now? Lancar, mantap. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Saya sudah menunjukkan diri bahwa diri saya
adalah punya karakter yang kuat untuk senantiasa berlatih belajar bahasa Inggris, terutama kata kerja yang saya bilang momok dalam bahasa Inggris. Akan saya pelajari terus. Buy, bought, buying artinya membeli. Nah, proses perubahan sudah kita kuasai. Kita buat contoh sederhana dalam kalimat sudah kita kuasai. Nah, sekarang kita tinggal memberikan semangat kepada yang lain. Bagi yang merasa pecinta bahasa Inggris, jangan lupa bahwa belajar itu adalah kuncinya. Tidak ada cerita orang mahir bahasa Inggris tanpa menguasai vocab. Dan vocab itu dikuasai adalah dengan cara proses dilatih seperti diri saya. Mantap. Saya pikir cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda terus di belakang saya. Jangan menyerah, apalagi putus asa. Doa saya selalu menyertai Anda. Semoga Anda jadi orang yang hebat. Wassalam. Selamat belajar dari saya, Mr. Muntaha.